Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi atau hal-hal yang berkaitan dengan perkameraan, alat-alat gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau misalkan kalian belum subscribe, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gua membahas sebuah tripod. Di sini kita sekalian unboxing dan langsung gua praktekkan di depan kalian. Dimana ini adalah sebuah tripod yang menurut gua punya use case yang cukup menarik dan entah kenapa menurut gua tripod jenis ini agak jarang di cover gitu oleh media atau oleh reviewer manapun. Dan sebenarnya pas pertama kali gua tahu akan tripod ini, menurut gua ini cukup menarik. Oke, jadi langsung aja. Ini dia tripodnya. Ini adalah Nebula by Anker. Walaupun sebenarnya gue taunya dia adalah tripod Nebula. Awalnya gue keracunan gara-gara nonton videonya Kamera Konspirasi. Kalau kalian nonton juga ya. Dan dia suka ngevlog di luar. Dan ngevlognya itu pakai kamera yang cukup besar. Tapi pakai tongsis. Dan itu possible dilakukan dengan menggunakan tripod ini. Makanya menurut gue ini sangat racun. Dan menurut gue ini menjadi tripod yang mungkin sangat cocok untuk para traveler. Walaupun secara tampang agak unconventional ya, bentuknya agak membingungkan, tapi menurut gue ini akan sangat cocok untuk beberapa workflow, terutama kalau kalian adalah seorang traveler. Walaupun sekarang kita tidak bisa travel banyak-banyak ya di masa seperti ini, tapi ya menurut gue ini tetap menarik untuk kita bahas. Oke, ini adalah tripod Nebula by Anker. Gue nggak tahu sebenarnya di luar kayaknya nggak by Anker ya, tapi di sini by Anker. Dan paling nggak gue bersyukur karena ternyata gue mikirnya gue harus beli dari eBay, tapi ternyata ada yang jual di Indonesia. Kalian bisa search namanya Nebula, tripod Nebula. Gue beli seharga Rp500.000 kalau nggak salah, atau harga tepatnya bisa dikasih animasinya kok di sini. Dan ya ini adalah produk yang sangat menarik. Di dalam kardusnya kita dapat sebuah manual, which is menurut gue kita tidak butuh manual lah ya untuk sebuah tripod gitu kan. Maksud gue ayolah. Tapi ya kalau kalian mau baca-baca gitu buat sambil buang air mungkin bisa-bisa aja. Dan ya di sini kita dapat sebuah pouch juga. Pouchnya sih B aja ya, nggak high quality gimana-gimana. Untuk harganya yang 500.000 menurut gue sih harusnya dikasih yang lebih premium kayak jajaran mic Mamen tuh yang agak lembut gitu pouchnya. Tapi ini biasa banget pouchnya. But ya, yeah, it does the job well lah buat bawa tripodnya. Dan kita buka untuk tripodnya sendiri. Nah, kayak yang gue bilang, bentuknya sangat unconventional, tidak seperti tripod-tripod pada umumnya. Karena dia sistem standnya itu bukan tripod yang 3 kaki sampai ke kepalanya, dia posisinya di bawah. Tapi ini dia agak susah ya, karena masih ada ininya di bawah. Kalian bisa lihat dari depan kan bisa. Nah kalau kayak gini bisa lah jadi tripod gitu kan. Tapi secara usage normalnya kita perlu melonggarkan ini. Bagian ini kita panjangin lehernya. Dan dia berdiri layaknya mini tripod kalau kalian pernah familiar pakai gimbal atau sebagainya. Nah kayak gini. Jadi dia kakinya udah aja di bawah kayak gini. Lalu di sini dia punya leher yang cukup panjang. Nah ini jadi menarik karena sebenarnya gue beli tripod ini karena gue tertarik buat make dia layaknya si Kamera Konspirasi jadi tongsis juga. Karena dia bisa jadi tongsis kayak gini. Kita bisa panjangin. Sebenarnya ini agak mengganggu ya. Kita punya strap. Sebenarnya dia buat ngamanin. Tapi menurut gue agak mengganggu dalam pengaturannya. Jadi kemungkinan nanti itu akan gue gunting. Dan ya Kamera Konspirasi tuh makanya kayak gini. Jadi sebuah tongsis. Nanti gue akan praktekin lagi. Tapi di sini yang jelas dia punya form factor yang cukup unik karena ternyata use case utamanya dia adalah tabletop tripod yang dipakai buat di atas meja. Kalian bisa bayangin gak sih kalau kalian pakai tripod yang normal yang kakinya sampai sini, kalau kalian buka di atas meja itu kan kayak unappealing banget kan. Dan begini menurut gue jadi hemat banget karena dia kakinya kebuka di bawah, kita tinggal taruh pojok, lalu di sininya udah jadi batang doang. Gue akan praktekin, gue pasangin kamera langsung ya. Dan yang gue suka, menurut gue ini worth it lah di harga 500.000-an karena semua bagiannya itu terasa cukup kokoh. Walaupun nggak terlihat well built ya, kayak kalian masih lihat beberapa build-buildnya tuh kayak kurang rapih potongannya. Tapi dari segi kekuatan menurut gue buildnya ini udah kokoh banget. Karena gue juga emang udah nyoba ya sebenarnya. Ini kita buka lagi aja. Nah ini menurut gue asik banget kalau kalian kayak ala-ala streaming mungkin
Kelihatan nggak sih? Gue turunin dikit ya, biar lebih terlihat. Agak-agak. Kalau kalian bikin ala-ala streaming atau kalian lagi di restoran, taruh tabletop kamera kayak gini, kalian sambil makan. Menurut gue ini asik banget. Buat vlogging juga kalau kalian lagi travel, kalian ada sebuah meja, kalian bisa ngomong, bikin talking head, kalian tinggal taruh di atas meja. Tak kayak gini, setupnya cepet. Aduh, nggak kelihatan gini ya. Kayak gini, setupnya cepet banget. Kalian bisa langsung ngomong ke kamera kalian. Ini menarik banget sih menurut gua, terutama untuk live stream ya. Kayaknya buat live stream nih menurut gua bakal oke banget. Kalau kalian punya monitor di sini, kalian nggak terlalu makan tempat juga. Karena kalau yang tripod normal kan 3 kaki langsung buka dari atas, pasti sangat merepotkan. Di sini dia cuma makan stand di bawah, layaknya monitor juga. Lalu kalian bisa selipin aja dia, karena ini dia sebatang gini doang, kalian bisa selipin di samping monitor, terus kalian live stream. Menurut gue ini adalah tabletop tripod yang menarik banget. Tapi use case gue beli tripod ini karena gue tertarik buat pakai dia ala-ala tongsis dan nggak ribet ya. Maksudnya kalau kalian pakai yang 3 kaki tripod kan kalian lipet dan kalian harus megang ketiga kakinya di tangan kalian. Kalau ini kalian tinggal kayak gini, tek, tek. Kepalanya kita nundukin dulu, kelihatan kan ya? Dan kayak gini, dan dia kuat banget cuy. Ini adalah Sony A73 which is kamera full frame dengan bobot yang cukup lumayan. Gue nggak tahu sih kalau gue gini-giniin, gue masih agak ngeri ya karena kuat. Karena kan dia memang ada baut juga sebenarnya di ball head ini, jadi kalian masih harus berhati-hati di situ. Tapi paling nggak di pemakaian normalnya kayak gini udah oke banget. Kalian bisa bisa jauhin kayak gitu ya kan, dapat framing yang lebih luas. Ini full frame sebenarnya, jadi ya sebenarnya dalam jangkauan tangan aja kalian udah dapat frame yang cukup luas ya harusnya. Tapi untuk kamera APS-C kayak X-T4 yang pengen gue pakai, cuman sekarang dipakai di atas jadi nggak bisa gue praktekin, ini akan sangat kepake, membuat kita bisa mendapatkan framing yang lebih luas. Lalu kalau misalkan kalian pakai kamera yang ada IBIS-nya, itu otomatis lebih stabil lagi, jadi benar-benar proper dipakai, pergerakannya natural, nggak ada micro shaking. Dibandingkan kalian harus pakai gimbal, jauh lebih ribet. Dimana di sini ya udah kayak gini, kalian udah selesai, tinggal buat nyimpennya, longgarin, pendekin, kalian bisa sambil bawa-bawa. Sorry, ini di mountingnya kurang kenceng, kalian harus pay attention juga di situ ya. Tapi di mountingnya ini cukup bagus karena dia ada karet ya. Kelihatan nggak ya? Ntar kita buka dulu aja. Tapi yang jelas begitu udah selesai kalian bisa lipat dikit. Misalkan kalian lagi di restoran, terus tadi habis ngevlog jalan ke restoran, makannya mau sambil direkam. Udah, atau sambil ngomong ya, sambil oke, gue lagi di misalkan mana ya, gue pengen yang lucu-lucu tapi tidak ada yang lucu gitu kan. Dan ya gue makan, menikmati makanan Kunlun. Tau Kunlun gak lu Ska? Astagfirullahaladzim, emang orang nonton series kalau nggak komplit gini nih. Iron Fist ya? Itu dia. Udah selesai, kalian bisa ngevlog lagi kayak tadi, tinggal ubah sedikit. Walaupun tetap ada effort ya, tapi paling nggak seribet gimbal gitu kan. Dan gue nggak tahu lagi kalian bisa nyari tongsis buat kamera seperti ini, kamera full frame tuh di mana ya. Jadi panjangnya pun ini bukan yang paling panjang, kalian bisa set dengan ukuran seperti ini. Kalau udah cukup ya udah, tapi kalian masih bisa panjangin lagi. Tapi ini adalah contoh kamera terberat yang gue contohin gitu. Kalau di X-T4 kan dia lensanya lebih kecil, jadi harusnya lebih aman juga dan kuat cuy kayak gini. Ini kan jauh banget ya, dan dilihatnya tuh, tapi berasa ini batangnya tuh kokoh banget, jadi gue kayak nggak worry gitu buat megang kayak gini. Tapi yang jelas kalian dapat gambarannya, dan ini menurut gue jadi barang yang menarik buat sambil traveling. Kalau misalkan kalian adalah vlogger atau fotografer, mungkin kalian pengen kantongin aja tripodnya, lalu nanti kalau misalkan ada spot bisa long exposure, kalian tinggal buka tanpa terlalu ribet gitu kan. Jadi ada karetnya ya, jadi lumayan secure kalau kalian mau kencengin banget gitu kan, nggak sampai damage ke kamera juga karena di sininya ada lapisan karet nih, dan dia ada teksturnya juga, jadi karetnya lumayan ngegrip di kamera. Nah itu kelihatannya nih. Udah, kalaupun kalian pengen bawa aja gitu just in case, ya udah dia dilipet ukuran normalnya buat dibawa segini doang, kecil banget, menarik dengan usage yang menurut gua tidak terbatas, asik. Yang jelas usage-nya oke lah ya untuk penggunaan yang gue tujukan. Gue beli tripod ini karena gue pengen pakai ala-ala vlogging kayak tadi, itu sangat menarik. Walaupun memang secara grip
kayaknya dia tidak diciptakan untuk usage tersebut, cuman karena form factornya mampu mengerjakan tugas seperti tadi, kayak tongsis, ya why not? Tapi ya memang secara grip kalau kalian pegang di sini, apalagi nih, ini nggak enak banget ya di antara ini. Kalau gue sih biasanya megangnya di sini nih, jadi lebih tekanannya tuh full di lingkaran ini, jadi nggak terlalu sakit dibandingkan kalian mungkin di kakinya. Dan balik lagi, gue harus ingetin tidak enteng juga kalian pakai kamera kayak barusan full frame, atau mungkin X-T4 juga sebenarnya agak besar, cuma karena lensanya kecil jadi masih lebih oke. Lalu dipanjangin jauh, otomatis kan beratnya bener-bener di ujung banget. Itu ya perlu latihan juga, cuman memang tangan gue kan sudah biasa dengan beban-beban berat, jadi ya gue sekedar ngingetin aja, jadi kalian tidak expecting ini enak gitu buat dibawa-bawa santai, tetap ada effort juga di situ. Dan ya itu aja, sangat ringkas, tapi menurut gue ini adalah informasi yang sangat menarik karena gue tidak pernah mendapatkan review produk ini di Indonesia, nggak pernah nongol gitu di home gue, dan gue keracunan oleh kamera konspirasis, dan dia memberikan suatu workflow yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh gue. Jadi ini sangat menarik dan semoga bisa jadi referensi buat kalian para pecinta kamera. Oh ya, gue juga pengen membahas tripod serupa yang lebih kecil, yang mungkin untuk kamera compact kayak ukuran ZV-1 atau si G7X. Karena kalau pakai ini sayang, terlalu besar gitu kan. Apalagi ini sebenarnya kan kuat banget, jadi sia-sia juga. Jadi gue pengen bahas yang lebih kecil dari brand Ulanzi, cuman barangnya belum nyampe dan kalian tungguin aja. Dan apakah kalian tertarik dengan barang tersebut? Harusnya sih tertarik ya, karena itu buat vlogger HP dan juga kamera-kamera kecil mungkin akan lebih efisien. Dan oke, itu aja buat video kali ini. Kayak biasa, kalau misalkan kalian punya koreksi, saran, atau pertanyaan, atau pendapat yang mungkin bisa membangun channel ST Media atau bisa jadi koreksi buat kita, ya pokoknya taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa yang muter ceritanya berkarya.